Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar siswa-siswa hebat Ibu semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan sinyal bersahabat ya. Nah, ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia tentunya bersama Bu Alna. Kita hari ini akan membahas tentang teks persuasi ya. Itu nanti kita akan merancang dan menulis teks persuasi. Nah, Ibu ingatkan lagi nah ya yang belum presensi dulu ya. Ya sudah. Linknya sudah Ibu kirim di Google Classroom kalian. 5 ada kata-kata bijak. Ya, sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Ya, Ibu ulangi lagi. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Struktur teks persuasi. Tentang teks Ya, persuasi. bagus. Tentang struktur teks persuasi. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar tentang definisi teks persuasi, kemudian strukturnya dan ciri kebahasaan teks persuasi. Ya, masih semangat nak ya? Kompetensi dasarnya menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Kemudian indikatornya merancang teks persuasi, menulis teks persuasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti kita akan merancang sebuah teks persuasi, kemudian kita tulis. Tujuan pembelajaran, ya, peserta didik melalui kegiatan pembelajaran Quantum Teaching Learning mampu merancang kerangka dan menulis teks persuasi sesuai topik dengan memperhatikan ketepatan struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi serta menjunjung nilai religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita saksikan berikut ini. Nonton dulu ya. Kenapa ya di negara ini? Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dengan yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda yang terlakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa. Nah, siapa yang rumahnya pernah? Waktu itu malam hari, Bu. Ya, terus? Bu. Hujannya Anjir. Ya, bagus. Terima kasih, Eksti. Aplaus dulu untuk Eksti. Ya, dari video tadi, kemudian dari yang diceritakan oleh teman kamu, itu semuanya itu adalah contoh kata-kata atau kalimat-kalimat teks persuasi. Ini biar kamu lebih konsentrasi lagi untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Ayo, semuanya ikuti Ibu. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat. Bagus. Aplaus kita semua. Yang penting tetap semangat.
Semangat. Oke. Walaupun tidak pernah menyusun paragraf persuasi. Ya, yang pertama itu ada kredibilitas. Maksudnya kamu sebagai penulis harus memahami persoalan, ada bukti-bukti. Jadi untuk mencari bukti-bukti boleh dari pengalaman kamu atau kamu boleh cari lagi dengan membaca dan browsing di internet. Kemudian langkah-langkah menyusun paragraf persuasi. Yang pertama itu menentukan topik atau tema. Jadi kita tentukan tema terlebih dahulu. Kita mau menulis teks persuasi tentang apa? Ya, misalnya temanya tentang sekarang COVID-19, tentang banjir tadi, sedang gempa misalnya. Dan yang kelima itu penutup paragraf persuasi. Jadi ada penutupnya. Yang penting yang jelas paragraf persuasi itu pasti tidak akan terlepas dari keempat struktur yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Contoh paragraf persuasi, ini paragraf satu paragraf saja. Pemerintah pada tahun 2018. Ini contoh kedua. Nah, banyak orang yang meremehkan sampah. Ini seperti kita tahu struktur teks persuasi itu ada pengenalan isu ya. Ini adalah isunya. Banyak orang yang meremehkan sampah. Jadi banyak orang meremehkan sampah. Kemudian diikuti lagi rangkaian-rangkaian argumennya. Bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Ini mana bahasa persuasinya? Nah, buanglah sampah pada tempatnya, misalnya sebagai siswa sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Ya, itu ada dua contoh paragraf persuasi. Oh, ada pertanyaan nak sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, Bu. Di kelas bahasa Indonesia ya, sudah Ibu kirimkan LKPD. Tugas kalian adalah, nah dibaca LKPD-nya nak ya. Daftar ini LKPD, buka LKPD-nya, di sana ada tugasnya, kalian buat sebuah teks persuasi sesuai dengan perintah-perintah di LKPD itu. Ibu kasih waktu 15 menit di sana. Ya, untuk mengumpulkan data-data tentang teks persuasi itu boleh kamu browsing di internet atau pada Moodle juga ada contoh-contohnya. Data-datanya boleh lihat buku bahasa Indonesia juga, buku siswa juga ada, kemudian cari di internet juga ada. Dari sekarang Ibu tunggu 15 menit lagi ya. Coba Lulu boleh tampilkan seperti apa, bacakan seperti apa teks persuasi yang Lulu tulis Lulu. Ya, Bu. Ya, teman-teman yang lain mari kita simak. Ini adalah salah satu contoh teks persuasi yang dibuat oleh teman kamu, Lulu. Ya, Lulu, silakan Lulu. Tema yang aku pilih tentang banjir. Ya, Kerangka ya boleh. teks persuasi. Yang pertama judulnya. Judulnya itu kan tadi udah banjir. Terus yang kedua definisi dari banjir. Yang ketiga sebab terjadi banjir. Yang keempat dampak banjir. Yang kelima cara menanggulanginya. Siapa sih yang nggak tahu banjir? Indonesia adalah negara yang sering terkena banjir. Banjir sudah menjadi makanan sehari-hari kita, apalagi di saat curah hujan sedang tinggi. Di saat musim hujan, siap-siap saja dia serap bagi si air itu. Ayo bersama kita jaga lingkungan agar berdampak baik bagi kita. Mulailah dengan hal kecil seperti disiplinkan diri sendiri. Bersama kita jaga lingkungan. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih Lulu. Aplaus dulu untuk Lulu. Luar biasa, karangannya cukup bagus ya. Jadi dari hasil
teks persuasi yang dibacakan dulu tadi, ya kita lihat ya pengenalan isunya. Yang pertama tadi adalah Indonesia adalah daerah rawan banjir, ya. Kemudian tapi banyak warga-warga yang masih tidak begitu menghiraukan penyebab dari banjir. Kemudian ada fakta-faktanya yang dikemukakan. Kemudian ada kalimat-kalimat ajakan. Ya, satu dulu ada tadi kata Ibu dengar si banjir. Si itu biasanya menunjukkan orang ya nak ya. Jadi hilangkan kata si, langsung banjir. Itu dari segi kebahasaan. Kemudian ada lagi tadi kita lihat dari teks persuasi Lulu itu sudah ditunjukkan ciri-ciri teks persuasi tersebut ya. Banyak ajakan-ajakannya sudah terdapat himbauan atau ajakan-ajakan untuk supaya tidak terjadi banjir ya Lulu ya. Ya, salah satu contoh teks persuasi yang dibikin teman kamu Lulu sudah bagus. Nanti teman-teman yang lain teks persuasinya kalian kirim ke Google Classroom kita ya. Ya, dikirim ke Google Classroom. Yang sudah membuat itu dikirim ke Google Classroom. Tadi kita sudah membahas banyak hal dalam pelajaran kita, mulai dari cara menulis presentasi, kemudian apa hal yang perlu kamu perhatikan. Ya. Nah, apa manfaat setelah belajar teks persuasi ini? Apa manfaatnya atau bermanfaatnya yang kamu peroleh setelah belajar teks persuasi, setelah mengetahui cara menulis teks persuasi tadi? Ya, misalnya ke depannya kamu bisa sesuai dengan nama teks persuasi itu, misalnya bisa mengajak teman-teman dengan tulisan untuk melanjutkan pendidikan, misalnya. Apalagi dan apa, Chandra? Kalau dari saya bisa bikin karangan lah Bu, contohnya kayak apa, puisi apa-apa Bu. Tentang teks persuasi ya? Ya. Nah, boleh. Misalnya dengan belajar teks persuasi Bu, nanti ajakan-ajakan saya itu akan terlibat dalam sebuah puisi, misalnya boleh, bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang lainnya. Jadi intinya sesuai dengan namanya teks persuasi itu adalah ajakan. Jadi kita setelah belajar ini siswa ibu semua sudah bisa menulis kalimat-kalimat ajakannya ya, yang dituangkan ke dalam tulisan. Kemudian bagi yang bagus tulisannya nanti boleh kamu ajukan ke media lokal kita ya, latar muko-muko boleh kamu buat tulisannya teks berupa artikel pencegahan banjir di SP10 misalnya, ada kalimat persuasinya di sana, ada kalimat-kalimat ajakannya. Jadi nanti seandainya ke depannya kamu sudah menjadi orang yang sukses, ya bisa kamu tuangkan ide-ide kamu itu, gagasan-gagasan kamu, ajakan-ajakan kamu ke dalam sebuah tulisan teks persuasi, ya. Nah, tadi kita sudah belajar materi tentang apa saja. Siapa bisa menyimpulkan? Menyimpulkan tentang persuasi. Ya, tadi kita sudah belajar tentang teks persuasi, yaitu langkah-langkahnya, cara menyusun teks persuasi. Ini kita juga sudah menulis teks persuasi sesuai dengan struktur dan kaidah-kaidah yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ya, minggu depan kita akan mempresentasikan, akan membacakan teks persuasi yang sudah kita tulis hari ini. Keberhasilan pembelajaran hari ini, kita mari bertepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Ya, ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ini baru muncul kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.